Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 165 dari surat Al-An'am berdasarkan referensi atau acuan dari kitab Ibnu Katsir. Adapun arti daripada ayat 165 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terkait dengan ayat 165 surat Al-An'am yang tadi telah kita bacakan terjemahannya, di sini pada ayat ini terdapat kalimat di mana Allah telah berfirman, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Jadi maksud daripada atau terjemahan daripada khalifah-khalifah di bumi itu maksudnya Allah Ta'ala menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkan bumi generasi demi generasi dan dari masa demi masa secara turun-menurun. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Zaid dan selainnya, seperti juga dalam surat Al-Zuhruf ayat 69, ayat 60 maksud kami, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Juga firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62, di mana Allah telah berfirman, yaitu yang artinya, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah telah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 129, di mana Allah telah berfirman, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Terkait dengan ayat tadi yang kita bahas, yaitu ayat 165 surat Al-An'am, di mana Allah telah berfirman, yaitu dalam kalimat, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Ini maksudnya adalah Allah membeda-bedakan antara kalian dalam hal rizki, tingkah laku, sifat baik dan buruk, paras, bentuk tubuh, dan warna kulit. Baginya hikmah pada yang demikian itu. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Zukhruf ayat 30, di mana Allah telah berfirman yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Juga Allah telah berfirman dalam ayat 21, yaitu surat Al-Isra, di mana di sini Allah berfirman yang artinya, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Kembali kepada ayat 165 surat Al-An'am, di mana Allah telah berfirman, yaitu pada kalimat, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Itu maksud dari kalimat untuk mengujimu itu adalah untuk menguji kalian terhadap nikmat yang diberikan kepada kalian, untuk menguji orang kaya dengan kekayaannya dan menanyakannya tentang syukurnya,
serta menguji orang yang miskin dengan kemiskinannya, dan akan ditanya tentang kesabarannya. Muslim telah meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya sesungguhnya dunia adalah manis lagi hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa padanya. Lalu dia memperhatikan apa yang kalian lakukan di dunia itu. Maka takutlah terhadap dunia, dan takutlah kalian terhadap wanita. Karena fitnah pertama pada Bani Israel adalah pada wanita. Ini adalah hadis Sahih Muslim. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 165 surat Al-An'am yang sedang kita bahas ini, yaitu pada kalimat, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksud dari Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, ini adalah merupakan dorongan atau anjuran dan ancaman bahwa perhitungan dan siksaan Allah tersebut amat cepat bagi orang yang melanggar dan menyelisihi Rasulnya. Selanjutnya kalimat pada ayat 165 surat Al-An'am ini adalah yang artinya, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksudnya di sini adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi orang yang loyal kepadanya, kepada Allah, dan mengikuti para rasulnya dari apa yang mereka bawa berupa anjuran dan perintah agama. Allah Ta'ala sering menyebutkan dua sifatnya. Ini tercantum dalam Al-Quran secara beriringan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Di mana artinya, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Begitu juga pada surat Al-A'raf ayat 6, di mana Allah telah berfirman yang artinya, sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Juga masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan anjuran atau dorongan serta ancaman. Terkadang Allah Ta'ala menyeru hambanya dengan anjuran dan surga, serta penganjuran dari apa yang ada padanya. Terkadang menyeru mereka kepadanya dengan ancaman, menyebutkan neraka, siksaan, dan hukumannya, tentang kiamat dan huru-haranya. Terkadang dengan anjuran dan ancaman dalam satu waktu, agar berguna untuk siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan apa yang dikabarkan. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah zat yang maha dekat, maha mengabulkan, dan maha mendengarkan doa. Maha pemurah, maha mulia, dan maha memberi. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada kata seorang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, pasti tidak seorang pun yang menginginkan surga. Ada kata orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang putus asa dan mengharapkan surga. Allah telah menciptakan 100 rahmat, lalu meletakkan satu rahmat di antara makhluknya, dan mereka saling menyayangi dengannya. Sementara di sisi Allah ada 99 rahmat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan. Diriwayatkan juga oleh Muslim. Demikianlah akhirnya kita mengakhiri makna atau pembahasan dari ayat 165 surat
Al-An'am. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.